Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada peserta didik baru SMA Negeri 1 Sungai Penuh tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri Bapak. Nama Armen Marta, biasa dipanggil Pak Armen. Dalam hal ini Bapak sebagai wakil kurikulum SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Adapun materi yang ingin Bapak sampaikan adalah struktur kurikulum 2013, di mana SMA Negeri 1 Sungai Penuh menggunakan kurikulum K13 revisi. Di dalam kurikulum K13 revisi ada beberapa mata pelajaran yang perlu Ananda ikuti. Di situ dikelompokkan berdasarkan kelompok, ada namanya kelompok mata pelajaran A, yaitu kelompok umum yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris, di mana mata pelajaran ini diikuti semua penjurusan atau peminatan, di mana peminatan di dalam K13 ini sudah dipilih oleh peserta didik baru saat masuk kelas 10. Jadi mata pelajaran yang Bapak sebutkan tadi itu diikuti untuk semua peminatan atau penjurusan. Kemudian ada juga kelompok B umum yang juga diikuti oleh semua jurusan, yaitu seni budaya, penjaskes atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, dan prakarya dan kewirausahaan. Yang ketiga ada kelompok C atau kelompok peminatan. Ini yang membedakan mata pelajaran yang diikuti oleh, ada namanya nanti penjurusan atau jurusan MIPA atau matematika ilmu pengetahuan alam, dan penjurusan atau peminatan IIS atau ilmu sosial. Untuk penjurusan MIPA itu peminatannya diambil dari mata pelajaran atau bidang studi jurusan IS, sementara yang penjurusan IS mengambil peminatannya yang IPA, di mana di kelas 10 di SMA Negeri 1 sekarang itu peminatan untuk MIPA-nya yaitu penjurusan matematika peminatan, kemudian fisika, biologi, dan mata pelajaran peminatan pilihan yang Bapak sebutkan tadi yang diambil dari penjurusan IIS. Untuk MIPA itu ada mata pelajaran yang diikuti oleh kelas 10 adalah geografi, di mana geografi itu merupakan mata pelajaran atau cabang dari penjurusan IIS. Sementara untuk IIS itu diambil mata pelajaran IPA, yaitu diambil mata pelajaran adalah fisika, di mana fisika untuk peminatan dan mata pelajaran yang Bapak sebutkan tadi adalah 3 jam. Kemudian untuk KKM, KKM yang biasa kita sebut
kriteria ketuntasan mata pelajaran itu untuk SMA Negeri 1 bertingkat. Kelas 10-nya ada 70, kelas 11 75, dan kelas 12-nya juga 75. Penting KKM kenapa adalah standar untuk siswa mengetahui bahwa mereka bisa lulus untuk mata pelajaran tersebut. Juga merupakan syarat untuk kenaikan kelas. Karena untuk kenaikan kelas itu diambil atau boleh dinyatakan naik kelas apabila mata pelajaran yang diikuti itu minimal, maksud kami maksimal ada 2 mata pelajaran kecuali penjurusan. Kemudian buku untuk K13 yang digunakan adalah buku yang disediakan oleh sekolah, termasuk buku yang penunjang juga yang disediakan oleh sekolah. Karena di dalam K13 apalagi yang mata pelajaran peminatan, referensi untuk buku tersebut agak susah dibanding mata pelajaran yang lainnya. Kemudian Bapak jelaskan juga di sini Ananda sekalian peserta didik baru yang berbahagia, jumlah guru yang melaksanakan tugas di SMA Negeri 1 Sungai Penuh sekarang tercatat ada 95 termasuk kepala sekolah dan wakil, di mana pendidikan guru minimal sudah S1 dan ada juga yang S2. Kemudian untuk akreditasi sekolah SMA Negeri 1 Sungai Penuh alhamdulillah sudah menyandang predikat A. Kemudian untuk selanjutnya ada kelas 11, nanti ada kelas 12 Ananda naik untuk mata pelajarannya peminatan juga disesuaikan dengan dari kelas 10. Selanjutnya ada untuk mata pelajaran baru di kelas 10 sekarang ini yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan, yaitu ada mata pelajaran informatika. Untuk tahun ajaran sebelumnya itu hanya dalam bentuk bimbingan TIK, dan yang sekarang ada mata pelajaran informatika yang juga yang mengampu daripada mata pelajaran tersebut adalah Bapak Ibu yang mengajar TIK. Bapak sebutkan juga jumlah jam daripada mata pelajaran yang akan kamu ikuti pada saat belajar, yaitu untuk kelompok umum yang Bapak sebutkan tadi ada pendidikan agama dan budi pekerti, itu diikuti 3 jam pelajaran. PKN atau pendidikan Pancasila kewarganegaraan ada 2 jam. Bahasa Indonesia 4 jam. Matematika wajib atau matematika umum itu 4 jam. Sejarah Indonesia atau sejarah wajib ada 2 jam. Bahasa Inggris 2 jam. Di sini Bapak juga tadi menyebutkan ada yang matematika wajib, ada sejarah wajib. Disebut wajib artinya seluruh kelas itu mengikuti mata pelajaran tersebut. Misalnya matematika, di IS juga belajar matematika umum atau matematika wajib. Namun di IS itu tidak ada namanya matematika peminatan. Kemudian ada sejarah Indonesia, itu juga diikuti seluruh kelas. Namun ada nanti di IS ada namanya sejarah di peminatan. Jadi di IPA tidak mengikuti
mata pelajaran tersebut. Kemudian kelompok B masih mata pelajaran umum yang semua kelas mengikuti, yaitu seni budaya, ada 2 jam. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ada 3 jam, dan prakarya kewirausahaan 2 jam. Kemudian untuk IPA, Bapak sebutkan IPA ada matematika, ya, matematika peminatan itu 3 jam. Kemudian ada fisika juga 3 jam untuk MIPA, dan kimia 3 jam, biologi 3 jam. Itu untuk penjurusan MIPA. Kemudian penjurusan IS itu peminatannya ada geografi, ya, sama jamnya dengan IPA tadi 3 jam, sosiologinya 3 jam, dan ekonominya 3 jam. Kemudian ditambah dengan mata pelajaran pilihan yang Bapak sebutkan tadi, ada mata pelajaran yang penjurusan IS memilih pilihan di mata pelajaran MIPA, dan sebaliknya juga yang MIPA mengambil mata pelajaran IS. Kemudian sedikit Bapak menginformasikan untuk jumlah kelas di SMA Negeri 1 Sungai Penuh itu ada 12 kelas, di mana khusus kelas 10 12 kelas, kelas 11 12 kelas, kelas 12 12 kelas. Dari 12 kelas tersebut ada MIPA-nya 7, IA1 sampai IA7, kemudian IS1 sampai IS5. Bapak informasikan juga di dalam mengikuti kurikulum K13 untuk peminatan kita sesuaikan kelas 11 dan kelas 12. Karena nanti di kelas 11 dan kelas 10 ada peminatannya yang berbeda, yang di kelas 10 dan kelas 11 tidak diikuti. Kemudian wali kelas disesuaikan juga, yaitu wali kelas yang mengajar di kelas tersebut. Mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan untuk kesempatan kali ini, kira-kira bisa menambah referensi kamu dalam pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan walaupun di dalam situasi COVID-19 kita harus mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, walaupun masih dalam suasana daring atau online, kita harus tetap semangat. SMA 1 alhamdulillah merupakan SMA terfavorit di kabupaten kota, mudah-mudahan juga di provinsi ataupun nasional. Sebelum Bapak akhiri, kita bisa karena terbiasa. Jadi jangan lupa rajin, terutama dalam belajar, beribadah. Sekian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.